Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NIM 1804-2080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Kepegawaian, yang mana kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam sistem kepegawaian dalam pemerintahan secara umum. Terdapat 3 poin yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Definisi pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Pegawai aparatur sipil negara atau disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas dengan negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Pegawai tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, namun juga sebagai pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara terdapat 5. Yang pertama ada pegawai negeri sipil, yang kedua anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang ketiga ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang keempat ada pejabat negara, yang terakhir PNS lainnya. Yang pertama pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil terdiri atas pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, serta bekerja pada suatu kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, kesekretariatan, lembaga tertinggi atau tinggi negara, instansi vertikal di daerah, provinsi atau kabupaten kota, kepaniteraan, pengadilan, dan pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi, kabupaten, kota yang gajinya dibebankan pada anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, dan bekerja pada pemerintahan daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Kedua, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada dasarnya, anggota TNI adalah pegawai negeri. Namun, beberapa ketentuan tentang pegawai negeri tidak berlaku bagi anggota TNI atau Polri. Oleh karena itu, perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan bahwa prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan atau jabatan berdasarkan prestasinya, sesuai dengan pola karir yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang ketiga, anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Sebagaimana halnya anggota TNI, anggota Kepolisian Negara RI pun pada dasarnya adalah pegawai negeri, meskipun anggota Kepolisian RI bukan anggota tentara. Pengaturan untuk anggota kepolisian RI diatur dalam suatu kebijaksanaan dasar tersendiri atau dengan kebijaksanaan pemerintahan negara Indonesia lainnya. Yang keempat, pejabat negara. Pegawai negeri dapat diangkat menjadi pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Pejabat negara terdiri atas presiden dan wakil presiden, ketua dan wakil Mahkamah Konstitusi serta hakim konstitusi, ketua pemuda hakim agung, ketua wakil dan hakim pengadilan pajak, menteri dan jabatan yang setingkat menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota dan wakil bupati, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Dan yang kelima, PNS lainnya. Status kepegawaian para pegawai BUMN atau BUMD berbentuk perusahaan jabatan adalah pegawai negeri. Status kepegawaian para pegawai BUMN dan BUMD berbentuk perusahaan umum adalah pegawai perum yang pengangkatan dan pemberhentian kedudukan serta hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, status kepegawaian para pegawai BUMD dan BUMD berbentuk perusahaan perseroan, merupakan pegawai perusahaan swasta biasa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan, dinyatakan bahwa pegawai perseru adalah pegawai yang pengangkatan dan pemberhentian kedudukan, serta hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, sesuai dengan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, sistem kepegawaian di Indonesia. Sistem administrasi kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan ASN perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karir, namun lebih dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, dengan maksud memberi peluang bagi ASN yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat, serta akan diperoleh penilaian yang objektif terhadap kompetensi pegawai. Sementara itu, sistem pembinaan karir dilaksanakan dengan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sistem pembinaan karir tertutup, dalam arti negara mengatur pengelolaan kepegawaian sehingga perpindahan ASN dari suatu kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten kota yang satu ke kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten kota yang lainnya, atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan yang bersifat manajerial sangat dimungkinkan. Dan yang terakhir, jenis aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat dua jenis ASN. Yang pertama, pegawai negeri sipil, yang kedua, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Berkata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.